Gubernur Provinsi Jambi tahun 2020 oleh Azhara SE dan Febriani SUI sebagai termohon. Terakhir, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi sebagai termohon akan segera dimulai. Para pihak dipersilakan memasuki ruang persidangan. Majelis Hakim memasuki ruang persidangan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur perkara nomor 130/PHP 19/2021 pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jambi dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Agenda kita hari ini adalah pemeriksaan saksi pihak terkait. Untuk pihak terkait dipersilakan maju ke depan. Saudari bernama Syahna benar? Beragama Islam? Baik, kita ambil sumpah terlebih dahulu ya. Mari, kita sidang boleh dibantu. Saudara Syahna sudah menjadi saya. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Sebagai saksi yang memberikan keterangan. Sebagai saksi yang memberikan keterangan. Sebenarnya tidak lain dari yang sebenarnya. Sebenarnya tidak lain dari yang sebenarnya. Sudah dipersilakan kembali. Baik, di sini saudari sebagai apa? Sebagai instruktur pasal 23. Baik, dari pihak terkait ada yang ingin disampaikan? Silakan. Terima kasih Bu ya, kita sama dari mana yang mengaku tidak saudara swasta. Pada waktu duduk sebagai apa saudara? Sebagai tim sukses divisi pengamanan dan satuan tugas. Tim sukses merangkap pengamanan untuk pasal nomor berapa? Paslon 03. Oh 03, baik. Apa yang mau saudara sampaikan? Saya kebetulan berada di divisi pengamanan dan satuan tugas pada saat paslon 1 mengajukan gugatan dari hasil gugatan tersebut. Kami mendapatkan data dari hasil gugatan di mana terdapat 270 nama yang disampaikan tidak mencoblos, tidak menggunakan EKTP atau bersuket. Untuk itu saya diminta oleh divisi advokasi untuk langsung ke lapangan. Pada saat itu berapa wilayah yang sudah langsung untuk melakukan klarifikasi? 5 wilayah. 5 wilayah? 5 wilayah, 4 kabupaten, 1 kota. Berapa banyak yang sudah diklarifikasi? 50 orang. 50 orang dari wilayah. Wilayah apa aja tuh? Kabupaten Kerinci, Kota Sungai Penuh, Kabupaten Batanghari, Kabupaten Magedangi, Kabupaten Tanjung Jabung. Baik. Apa yang saudara tanyakan kepada mereka itu? Saya mendatangi mereka ingin mengklarifikasi apakah benar mereka mempunyai pernah TTD surat pernyataan dan mencoblos selama menggunakan KTP. Ternyata dari 50 orang yang saya temui, seluruhnya tidak pernah TTD surat pernyataan yang disodorkan oleh paslon 01. Baik. Nah, saudara akan menemui mereka itu kurang lebih 50 orang tadi ya. Apakah yang saudara temui itu semuanya memilih menggunakan KTP atau adakah menggunakan surat keterangan? Dari 50 orang yang saya temui, ada juga yang tidak mencoblos. Ada berapa orang? 20 orang. Baik, yang menggunakan KTP ada berapa orang? Yang punya KTP lalu mencoblos ada 10 orang, yang dan 5 orang memiliki KTP tidak mencoblos dan menggunakan suket lebih kurang 5 orang. Selebihnya pakai apa? Tidak memilih. Ada yang memilih menggunakan kartu keluarga? Kalau ada. Kalau tadi kata saudari cuma KTP sama suket. Berapa orang yang pakai kartu keluarga? Jadi kurang sepertinya 15 orang. Jadi kurang 15 orang. Nah, ada tidak
Ada lagi yang saudara ingin sampaikan? Tidak ada. Cukup yang mulia. Dari pihak pemohon ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mulia. Silakan. Baik, tadi kan saudari menjelaskan bahwasanya saudari ada melakukan klarifikasi terhadap 5 wilayah. Nah, saudari melakukan klarifikasi terhadap 5 wilayah itu spesifiknya apakah saudari melakukan sendiri atau bagaimana? Saya sendiri yang melakukan bersama tim saya juga. Baik, juga terkait catatan yang saudari bacakan tadi, catatan itu bagaimana saudari memperolehnya? Catatan saya sendiri yang saya berdasarkan wawancara langsung sama warga di sana. Baik, saya rasa cukup yang mulia. Baik, dari pihak terkait, pihak pemohon, Ini ya, silakan. ini tadi saudari saya sendiri bilang bahwasanya ada 20 suara yang hanya menggunakan kata bisa dirujukan kembali itu di daerah mana aja ya? Di Kabupaten Batanghari sama Kabupaten Ngawi Jambi. Baik, terima kasih untuk kehadiran para pihak. Untuk saksi silakan meninggalkan tempat. Dengan demikian sidang ini selesai dan untuk kelanjutan perkara ini para pihak tinggal menunggu pemberitahuan dari kepaniteraan ya. Baik, kalau semua sudah selesai, sidang selesai dan ditutup. Pada hari Senin 22 Maret 2021, agenda sidang hari ini acara pengucapan putusan akhir. Perkara nomor 130/PHP-19 tahun 2021. Permohonan perselisihan hasil pemilihan gubernur Provinsi Jambi tahun 2020 oleh Azhara SE dan Febriani SUI sebagai pemohon terhadap Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi sebagai termohon akan segera dimulai. Para pihak dipersilakan memasuki ruang persidangan. Majelis Hakim memasuki ruang persidangan, hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur perkara nomor 130/PHP-19/2021. Pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jambi dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Baik, sidang hari ini adalah pengucapan putusan ya, yaitu pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jambi. Bismillah. Putusan nomor 130/PHP-19/2021 demi keadilan berdasarkan kebutuhan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Jambi tahun 2020 yang diajukan oleh pertama Azhara SE, 2 Febriani SUI. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur pemilihan gubernur, wakil dan gubernur Provinsi Jambi tahun 2020 nomor urut 1 memberi kuasa kepada Tida Ranadini Armadi SHMH beserta rekan, selanjutnya disebut sebagai pemohon terhadap Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi memberi kuasa kepada Novan Wahyu dan rekan, selanjutnya disebut sebagai pemohon, lalu memberi kuasa kepada Selviani SHLN dan Rizka sebagai pihak terkait, membaca permohonan pemohon, mendengar keterangan pemohon, membaca dan mendengar jawaban pemohon, membaca dan mendengar keterangan pihak terkait, membaca dan mendengar keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Provinsi Jambi, membaca dan mendengar keterangan ahli pemohon, mendengarkan keterangan saksi pemohon-pemohon dan pihak terkait, memeriksa bukti-bukti pemohon-pemohon pihak terkait dan Bawaslu Provinsi Jambi. 2. Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan. 3. Pertimbangan hukum, kewenangan mahkamah dalam eksepsi 3.1 dianggap dibacakan, 3.2 dianggap dibacakan, 3.3 menimbang bahwa permohonan dan pemohon aqua adalah permohonan berkaitan dengan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah Provinsi Jambi dan dalam ketentuan pemohon pembatalan surat keputusan Komisi Pemilihan Umum dan seterusnya dianggap dibacakan. Tentang
atas, Mahkamah berpendapat pemohon adalah pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jambi dalam pemilihan calon gubernur dan wakil gubernur Jambi di Provinsi Jambi tahun 2020, serta pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, sehingga pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara akuo. Dengan demikian, eksepsi termohon berkenaan dengan kedudukan hukum pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan. 3.11 dianggap dibacakan, 3.12 dianggap dibacakan. Dalam pokok permohonan 3.13, menimbang bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan adalah praktik pelanggaran yang kecurangan yang terjadi dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Jambi tahun 2020 yang merugikan perolehan suara pemohon secara masif dan signifikan terjadi dengan banyaknya pola pelanggaran. Menurut pemohon, salah satu pelanggaran yang dapat pemohon identifikasi adalah dalam bentuk adanya pemilih tidak berhak atau tidak mempunyai KTP elektronik ataupun belum melakukan rekam data EKTP atau SPKS yang diberikan kesempatan mempunyai tersebar di 5 kabupaten kota, 15 kecamatan di 41 kelurahan atau desa di 88 TPS di Provinsi Jambi. 3.14 yang dibacakan. 3.15 menimbang bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum dalam persidangan tersebut telah ternyata ada fakta hukum yang sedang bertentangan. Di satu sisi pemohon melalui alat buktinya yaitu keterangan saksi-saksi dan
3. Memerintahkan kepada termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang pada TPS-TPS sebagai berikut sebagaimana yang telah disebutkan di atas, yaitu Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Kerinci, Kabupaten Batanghari, Kota Sungai Penuh, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Lalu yang keempat, memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi untuk mengangkat ketua dan anggota KPPS serta ketua dan anggota PPK yang baru pada TPS-TPS yang dilakukan pemungutan suara ulang tersebut. 5. Memerintahkan pemungutan suara ulang dimaksud dilaksanakan paling lama 60 hari kerja sejak putusan ini diucapkan. 6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi beserta jajarannya dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi tahun 2020 tersebut. 7. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi beserta jajarannya dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi tahun 2020 tersebut. 8. Pemerintahan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia khususnya Kepolisian Daerah Provinsi Jambi beserta jajarannya untuk melakukan pengamanan dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi tahun 2020 tersebut. 9. Menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 3 hakim konstitusi yaitu Dwi Agustin, Elsa Ananda, dan Sakit Mulia masing-masing sebagai anggota pada hari Jumat tanggal 5 bulan Maret tahun 2021 dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 Maret tahun 2021. Selesai diucapkan oleh 3 hakim konstitusi. Pengucapan putusan telah selesai, jadi seluruh perkara yang terkait dengan sengketa pilkada